Shalom, saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan. Sungguh luar biasa kasih sayang Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita menikmati kekuatan, kesehatan yang sungguh melimpah di hari yang baru ini. Karena itu, mari kita memujiakan kebesaran namanya. Kita angkat pujian, Kupandang Hari Esok. Kupandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Kami terus merasakan bagaimana kebaikan yang selalu Tuhan berikan. Dan saat ini ya Tuhan, kami pun hendak membawa kehidupan kami untuk selalu hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Maka dari itu Tuhan berikanlah kami hikmat yang berasal daripada Tuhan Allah sendiri, membawa kami supaya kami dapat memahami, mengerti maksud dari kebenaran firman-Mu untuk kami dapat lakukan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah kita membaca Alkitab dalam Yeremia 33 ayat 12 hingga ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, "Beginilah firman Tuhan semesta alam, di daerah ini yang sudah menjadi reruntuhan, tanpa manusia dan tanpa hewan, dan di segala kotanya akan ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala yang membaringkan kambing domba di situ, di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, di kota-kota tanah Negeb, di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, dan di kota-kota Yehuda. Kambing domba akan lewat lagi dari bawah tangan orang yang menghitungnya." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, tema perenungan kita di saat ini adalah menjemput harapan di reruntuhan. Saudara-saudara yang terkasih, mengingatkan kembali kepada kita semua ketika bangsa kita, bangsa Indonesia dilanda pandemi COVID-19 yang membuat sebagian orang terpaksa harus mengisolasi diri dengan belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. Tentu tak jarang membuat orang merasa jenuh dan bosan. Tetapi untuk sementara waktu kita harus bersabar dengan pergumulan yang kita hadapi dan taat pada segala himbauan pemerintah. Karena pastinya di balik pergumulan yang kita hadapi ada sebuah harapan yang ingin kita jemput bersama setelah pandemi berakhir. Dan saudara-saudara yang terkasih, dalam perenungan ini pula kita juga melihat bagaimana kehidupan bangsa Yehuda dan Israel yang juga benar-benar berada dalam situasi yang mengerikan saat mereka jatuh ke dalam dosa dan menerima hukum dari Tuhan. Di mana dikatakan dalam ayat yang ke-12a, tempat tinggal mereka sudah menjadi reruntuhan tanpa manusia, tanpa hewan. Hidup mereka terasa berat dan menderita. Namun, bagi Yeremia, negeri yang tinggal puing dan reruntuhan ini akan tumbuh pengharapan hingga daerah ini kembali bersemi. Bahwa ada harapan di tengah-tengah pergumulan dan reruntuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan, dalam ayat yang ke-12b, padang rumput akan tersedia bagi gembala-gembala di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, di kota-kota tanah Negeb, di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, dan kota-kota Yehuda. Sehingga dari firman ini, kita pun dapat melihat sebuah pengajaran yang sangat berharga dengan apa yang dialami oleh umat Tuhan, bahwa saat kita berseru kepada Tuhan, maka Dia dapat mengubah hidup yang berat
berubah menjadi hidup yang dipenuhi berkat. Bahwa di tengah reruntuhan yang digambarkan oleh Yeremia, di sana akan ada harapan dan mereka harus bersedia menjemput harapan tersebut. Itulah yang terlihat jelas di bagian ayat-ayat penutup perikop ini. Ketika Tuhan berjanji akan memberikan padang rumput dan domba-domba, bahwa ada kekayaan dan kesejahteraan yang akan dinikmati di tempat tinggal mereka. Saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan, dalam hidup ini tentu kita juga pasti tidak luput dari tantangan dan pergumulan. Sehingga lewat perenungan kita ini, kita pun dapat belajar bahwa jika kita diperhadapkan dalam tantangan atau beratnya pergumulan yang kita alami, maka berserulah kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan ambil alih, karena ketika Tuhan ambil alih, maka semua akan aman dan terkendali. Percayakan setiap harapan dan kerinduanmu kepada Tuhan, maka engkau akan terkejut melihat betapa hebat dan luar biasanya kasih Tuhan dalam hidupmu. Ingatlah saudara-saudara, Tuhan tidak menjanjikan setiap hari menjadi berkesan dan tanpa bahaya. Namun, Dia menjanjikan di tengah kesulitan hidup, Dia selalu ada menopang kita. Walau terkadang sulit untuk kita membangun harapan di tengah hidup yang hancur, namun kita perlu ingat, harapan adalah kata kunci untuk bangkit dari kehancuran. Tuhan akan terus menolong dan menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami naikkan limpah terima kasih kepadamu ya Tuhan, ketika kami semua boleh diberkati lewat persekutuan kami di saat ini, sehingga kami pun telah diingatkan kembali dengan kebenaran firman-Mu, bahwa dalam hal apapun yang kami alami dalam hidup ini, untuk kami akan terus hidup dalam tuntunan Tuhan, yang berarti bagaimana hidup kami akan terus mengandalkan Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai dasar yang paling utama. Karena itu kami yakin percaya pula, kehidupan kami di hari ini, semuanya juga ada dalam pertolongannya Tuhan. Karena itu bermohonlah kami, baik pribadi kami, keluarga kami, Tuhanlah yang akan membawa kami terus menikmati berkat Tuhan yang sungguh luar biasa, lewat setiap pekerjaan, usaha, studi, harapan, kerinduan kami yakin semuanya pula ada dalam kendalinya Tuhan. Maka dari itu, kami yakin hidup kami di hari ini, semuanya akan ada dalam pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan, sehingga kami yakin semuanya juga akan dilancarkan oleh Tuhan. Dan inilah ya Tuhan, yang menjadi permohonan kami kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan kita di saat ini. Tuhan terus memberkati dan menyertai kita sekalian.